Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semua, kembali lagi bersama saya Sylvia Eka Pratiwi. Saya adalah mahasiswa KKPLP Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Nah, bagaimana kabarnya semua adik-adik? Baik kan? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak adik-adik berdiskusi dan juga menjelaskan tentang materi, yakni zat, wujud zat, dan perubahannya. Seperti biasa, pembelajaran kita pada hari ini disupervisori oleh supervisor kita, yakni Bukratul Aini MPD. Adapun pembelajaran kita pada hari ini, kita akan mempelajari tentang yang pertama, materi dan zat. Yang kedua, wujud zat. Yang ketiga, sifat-sifat zat. Dan yang keempat adalah perubahan zat. Nah, kemudian tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, mengidentifikasikan sifat berbagai jenis zat, kemudian menyelidiki perubahan wujud zat, dan yang terakhir adalah mendefinisikan gaya tarik antar partikel pada berbagai wujud zat melalui penalaran. Sehingga manfaat dari pembelajaran kita pada hari ini adalah kita dapat mengidentifikasikan sifat berbagai jenis zat, kemudian kita dapat menyelidiki perubahan wujud zat, dan yang terakhir kita dapat mendefinisikan gaya antar partikel pada berbagai wujud zat melalui penalaran. Oke, selanjutnya adalah mari kita perhatikan gambar di samping ini. Di sini kita sudah punya gambar kayu dan juga balon. Sebelum kita masuk ke materi zat, kita akan membahas dulu apa sih materi itu. Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang, memiliki volume, dan mempunyai massa. Contohnya dari materi adalah kayu. Nah, kita bisa melihat dan merasakan atau meraba atau menyentuh kayu. Karena hal ini menunjukkan bahwa kayu merupakan bagian dari materi karena dia menempati ruang di alam semesta kita. Namun, tidak semua materi itu dapat kita lihat dan kita sentuh. Contohnya adalah udara. Kita tidak bisa kan melihat udara atau menyentuh udara. Nah, lalu bagaimana kita dapat membuktikan bahwa udara merupakan bagian dari materi? Nah, salah satu contoh yang dapat kita lakukan untuk salah satu percobaan juga yang dapat kita lakukan untuk mengetahui keberadaan dari udara adalah dengan meniup balon. Nah, ketika kita meniup balon karet, awalnya kan balonnya itu kempes kan. Nah, kemudian kita tiup balonnya, lama-kelamaan dia akan membesar. Nah, hal ini menunjukkan bahwa udara atau gas merupakan materi yang dapat menempati ruang di dalam balon. Nah, volume sendiri diukur dengan satuan mililiter atau liter. Nah, kayu itu, kembali lagi ke kayu ya. Nah, kayu itu ada yang berukuran besar, ada yang berukuran kecil. Nah, perbedaan ukuran ini menunjukkan bahwa materi itu memiliki jumlah tertentu, di mana ukuran yang menunjukkan jumlah materi disebut sebagai massa. Massa ini sifatnya tidak dipengaruhi oleh gaya gravitasi, sehingga ada di mana saja tempatnya massa ini akan selalu tetap. Berbeda halnya dengan berat. Nah, di mana berat ini dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Nah, apa sih berat itu? Nah, berat adalah ukuran yang menyatakan besarnya gaya gravitasi bumi yang dialami oleh suatu materi. Oleh karena itu, berat ini akan berubah-ubah tergantung dengan di mana dia ini berada. Di mana semakin mendekati kutub bumi, maka gaya gravitasi akan semakin besar dan mengakibatkan semakin besar pula berat dari suatu materi. Sebaliknya, semakin menjauhi kutub bumi dan semakin mendekati garis khatulistiwa, maka gaya gravitasi bumi akan semakin kecil sehingga menyebabkan besar dari berat itu akan semakin kecil pula. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, yakni setiap benda di alam semesta ini merupakan materi. Nah, materi di alam dapat berupa zat tunggal atau murni, dan ada juga yang berupa campuran. Apa sih zat tunggal itu?
Zat tunggal adalah zat yang tersusun atas satu jenis zat saja, sedangkan campuran adalah kebalikannya, di mana dia ini tersusun dari dua atau lebih zat. Contohnya, nah, contoh dari zat tunggal itu adalah paku besi. Mengapa paku besi disebut sebagai zat tunggal? Nah, karena penyusun dari paku besi hanya ada satu jenis zat saja, yakni zat besi. Sedangkan contoh dari campuran adalah udara. Udara termasuk ke dalam zat campuran karena penyusun-penyusun dari udara ini tidak hanya satu jenis zat saja, namun tersusun dari berbagai jenis zat. Nah, salah satu atau beberapa contoh penyusun dari udara adalah seperti nitrogen, oksigen, karbon dioksida, dan hidrogen. Seperti itu. Materi yang memiliki sifat-sifat khas tertentu disebut sebagai zat. Nah, wujud zat sendiri ada tiga. Yang pertama, padat, cair, dan gas. Di mana setiap wujud-wujud zat padat, cair, dan gas ini memiliki sifat-sifatnya sendiri. Selanjutnya kita menuju sifat-sifat zat, di mana zat ini memiliki sifat-sifat tertentu sehingga dapat ditangkap oleh panca indera kita. Contohnya seperti parfum yang dapat kita cium baunya, kemudian gula yang dapat kita rasakan manisnya. Nah, salah satu sifat zat yang tidak dapat diubah adalah memiliki massa. Sifat-sifat zat sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah sifat ekstensif dan yang kedua adalah sifat intensif. Apa sih sifat ekstensif itu? Nah, sifat ekstensif sendiri adalah sifat yang bergantung pada jumlah atau ukuran zat. Contohnya adalah volume dan massa, di mana semakin besar ukuran dari suatu zat, maka semakin besar volumenya, sedangkan semakin banyak jumlah zatnya, maka semakin besar masanya. Nah, yang kedua adalah sifat intensif. Sifat intensif sendiri adalah sifat yang tidak bergantung pada jumlah atau ukuran zat. Nah, sifat intensif ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah sifat fisis dan yang kedua adalah sifat kimia. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam sifat fisis. Nah, apa sih sifat fisis itu? Sifat fisis adalah sifat yang berhubungan dengan perubahan fisis suatu zat. Biasanya, sifat fisis digunakan untuk menjelaskan penampilan dari sebuah benda. Beberapa sifat-sifat yang masuk ke dalam sifat fisis yang pertama adalah warna. Nah, warna ini berhubungan dengan panjang gelombang yang dipantulkan oleh permukaan suatu zat. Yang kedua adalah bau. Bau ini berhubungan dengan uap atau gas yang dikeluarkan dari dalam zat. Dan yang ketiga adalah rasa. Nah, rasa ini berhubungan dengan komposisi zat dari suatu zat. Yang keempat adalah kerapatan, di mana banyaknya massa per satuan volume dinyatakan dengan gram per mililiter. Misalnya, suatu zat itu memiliki kerapatan 0,5 gram per mililiter. Ini artinya setiap 1 mililiter zat tersebut memiliki massa sebesar 0,5 gram, di mana kerapatan ini berhubungan atau identik dengan nilai massa jenis. Kemudian yang kelima adalah titik didih, di mana titik didih adalah suhu terendah dari zat cair ketika dia mulai mendidih. Kemudian yang keenam adalah titik lebur. Titik lebur adalah suhu terendah dari suatu zat padat ketika dia mulai melebur. Yang ketujuh adalah titik beku, di mana titik beku ini adalah suhu terendah suatu zat cair ketika dia mulai membeku. Kemudian yang kedelapan adalah daya hantar. Daya hantar sendiri berhubungan dengan kemampuan suatu zat untuk menghantarkan daya listrik atau panas. Dan yang kesembilan adalah kemagnetan. Kemagnetan sendiri berhubungan dengan kemampuan suatu zat untuk dipengaruhi oleh suatu medan magnet. Yang ke-10 adalah kelarutan. Kelarutan sendiri berhubungan dengan kemampuan suatu zat untuk dapat larut di dalam pelarut. Yang ke-11 adalah kekerasan, di mana ia berhubungan dengan keras lunaknya suatu zat. Nah, seperti itulah sifat fisis dan beberapa contoh sifat-sifat yang termasuk ke dalam sifat fisis. Selanjutnya kita masuk ke dalam sifat kimia. Nah, sifat kimia itu apa sih? Sifat kimia adalah sifat yang menunjukkan kemampuan suatu zat untuk melakukan reaksi kimia, atau sifat yang menyatakan interaksi antar zat. Adapun beberapa sifat-sifat yang masuk ke dalam sifat kimia adalah yang pertama, mudah tidaknya suatu zat terbakar. Contohnya adalah alkohol yang mudah terbakar, kemudian bensin yang mudah terbakar, dan lain sebagainya.
Yang kedua adalah kestabilan, di mana kestabilan ini adalah mudah tidaknya suatu zat untuk dapat terurai oleh pengaruh panas. Contohnya adalah air, di mana air merupakan salah satu contoh zat yang stabil, di mana air sendiri dapat berubah menjadi gas oksigen dan juga gas hidrogen ketika dia ini dipanaskan dalam suhu 2000 derajat Celcius. Ketiga adalah kereaktifan. Kereaktifan ini adalah mudah tidaknya suatu zat untuk bereaksi dengan zat lain. Contohnya adalah zat asam yang dapat bereaksi dengan zat basa menghasilkan garam. Yang keempat adalah perkaratan, yakni mudah tidaknya suatu zat untuk berkarat. Contohnya adalah besi yang dibiarkan di tempat lembab, dia akan lama-kelamaan menjadi berkarat, seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke perubahan zat. Nah, seperti yang kita tahu, di kehidupan sehari-hari kita sering melihat peristiwa perubahan zat, misalnya seperti kayu yang dibakar berubah menjadi arang, kemudian air yang didinginkan hingga menyentuh angka 0 derajat Celcius berubah menjadi es batu, dan lain sebagainya. Nah, peristiwa-peristiwa itu disebut sebagai perubahan zat. Nah, perubahan zat sendiri dapat dibagi menjadi perubahan fisis dan perubahan kimia. Perubahan fisis itu apa sih? Nah, perubahan fisis adalah perubahan suatu zat yang tidak menghasilkan zat jenis baru, sedangkan perubahan kimia adalah perubahan suatu zat yang menghasilkan jenis zat baru. Lalu, apa sih ciri-ciri dari perubahan fisis dan perubahan kimia? Sekarang kita masuk ke ciri perubahan fisis. Adapun ciri dari perubahan fisis yang pertama adalah tidak terbentuk jenis zat baru. Yang kedua, zat yang mengalami perubahan dapat kembali ke bentuk semula. Dan yang ketiga adalah perubahan yang terjadi hanya diikuti perubahan sifat fisisnya saja. Contohnya ini seperti es batu, kemudian air yang menjadi embun. Nah, di mana dari kedua contoh ini zatnya tidak berubah, jadi tetap zatnya itu sebelum berubah dia air, kemudian setelah berubah dia tetap air. Kemudian zat yang mengalami perubahan dapat kembali ke bentuk semula. Nah, seperti contohnya es batu yang kita lihat di sini. Jadi ketika kita membuat es batu kan kita masukkan ke dalam freezer. Nah, ketika kita keluarkan dari freezer, dia akan menjadi es batu tuh. Nah, ketika dia terkena suhu ruang, dia akan mencair lagi kan kembali menjadi air. Nah, kemudian perubahan terjadi hanya diikuti perubahan sifat fisisnya saja, tidak sifat kimia. Nah, selanjutnya adalah beberapa contoh dari perubahan fisis. Yang pertama adalah perubahan bentuk. Contohnya dari perubahan bentuk ini adalah seperti beras yang kita tumbuk kemudian menjadi tepung, kemudian batu besar yang kemudian kita pukul dengan menggunakan palu, kemudian dia menjadi kerikil. Nah, di mana perubahan-perubahan ini hanya mengalami perubahan bentukan atau perubahan ukuran dan tidak mengalami perubahan dari sifat molekulnya. Kemudian yang kedua adalah perubahan wujud zat, di mana setiap zat itu dapat mengalami perubahan. Nah, kita akan mempelajari perubahan wujud zat ini di slide berikutnya. Nah, perubahan wujud zat ini dapat kita lihat di dalam bagian di sini. Terdapat 3 wujud zat, yakni gas, padat, dan cair. Di sini juga terdapat panah-panah yang menunjukkan nama dari perubahan wujud dari setiap zat-zat. Misalnya seperti dari padat menjadi cair. Contohnya seperti ketika kita membakar lilin. Nah, itu kan pertamanya lilin kan padat, kemudian dia akan mencair. Nah, itu disebut sebagai mencair. Kemudian dari cair ke padat disebut sebagai membeku. Contohnya air yang kita masukkan ke dalam freezer, dia kemudian akan membeku menjadi es batu. Nah, kemudian dari cair menjadi gas disebut sebagai menguap. Contohnya seperti ketika kita menjemur pakaian yang basah, kemudian lama-kelamaan dia kan akan mengering. Nah, itu hal tersebut terjadi karena panas matahari membuat air itu menguap dan menghilang dari pakaian, sehingga pakaian menjadi kering. Kemudian dari gas menjadi cair. Nah, ini disebut sebagai mengembun, seperti embun pagi yang kita lihat di gambar sebelumnya, itu disebut sebagai mengembun. Kemudian dari gas menjadi padat disebut sebagai dekomposisi atau deposisi. Contohnya adalah pembentukan jelaga pada cerobong asap. Nah, kemudian dari padat menjadi gas disebut sebagai menyublim. Contohnya seperti kamper atau kapur barus yang kita letakkan begitu saja, dia kemudian akan lama-kelamaan akan menjadi berkurang atau menghilang. Nah, itu
dia ini mengalami penyubliman. Nah, perubahan wujud zat ini ada yang memerlukan kalor, ada yang melepaskan kalor. Di mana yang memerlukan kalor itu antara lain adalah mencair, menguap, dan menyublim. Sedangkan yang melepaskan kalor itu membeku, mengembun, dan deposisi atau dekomposisi. Nah, setelah tadi kita sudah mempelajari tentang perubahan fisis, sekarang kita menuju perubahan kimia. Nah, perubahan kimia itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama adalah terbentuknya zat jenis baru, yang kedua adalah zat yang berubah tidak dapat kembali ke bentuk semula, yang ketiga perubahannya diikuti oleh perubahan sifat kimia melalui reaksi kimia, dan yang terakhir adalah selama terjadi perubahan kimia, massa zat sebelum itu akan sama dengan massa zat sesudah reaksi. Nah, adapun proses dari perubahan kimia yang pertama adalah pembakaran. Contohnya seperti kayu yang dibakar, dia kemudian akan berubah menjadi arang, kemudian kertas yang dibakar dia akan berubah menjadi abu, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah pembusukan. Contohnya seperti makanan yang sudah dari kemarin-kemarin nih, dibiarkan gitu saja, dia akan mengalami pembusukan. Kemudian yang ketiga adalah perkaratan atau korosi, di mana perkaratan atau korosi ini biasanya dialami oleh berbagai logam-logam, contohnya seperti besi atau kawat dan logam-logam lainnya. Nah, dalam perubahan kimia atau reaksi kimia biasanya disertai dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah perubahan warna. Di sini sudah ada gambar stroberi, di mana buah stroberi yang masih muda dia akan berwarna hijau, di mana lama-kelamaan dia akan berubah warna menjadi warna merah, di mana dalam keadaan berwarna merah ini buah stroberi sudah matang dan siap untuk dipetik. Nah, perubahan warna dari hijau menjadi merah ini menunjukkan adanya perubahan komposisi zat dari buah stroberi yang belum matang menjadi buah stroberi yang sudah matang. Nah, yang kedua adalah perubahan suhu, di mana jika larutan asam klorida di dalam tabung reaksi itu ditambah dengan larutan natrium klorida, suhu campurannya akan menjadi naik dan ditandai dengan perubahan suhu, yakni tabung reaksi yang menjadi semakin hangat. Yang ketiga adalah timbul gas. Nah, jika sebutir telur dimasukkan ke dalam gelas yang berisi larutan cuka, dia akan kemudian akan muncul gelembung-gelembung gas, di mana munculnya gelembung gas ini menunjukkan terjadinya perubahan kimia yang terjadi pada telur dan cuka. Dan yang terakhir adalah terbentuknya endapan. Misalnya, ketika larutan timbal 2 sulfat direaksikan dengan kalium iodida akan menghasilkan endapan kuning timbal 2 iodida. Nah, dengan demikian kita dapat menyimpulkan bahwa setiap zat atau materi akan mengalami perubahan sifat, baik itu sifat fisis maupun sifat kimia. Nah, di sini sudah ada gambar seorang tokoh, di mana beliau adalah seorang ilmuwan yang berasal dari Perancis. Namanya adalah Antoine Laurent Lavoisier. Beliau merumuskan hukum dasar kimia yang mengatur tentang perubahan zat atau materi. Hukum tersebut dinamakan hukum kekekalan massa. Hukum kekekalan massa ini menyatakan bahwa massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah tetap. Misalnya di sini ada zat AB yang kemudian direaksikan menjadi zat C dan D. Menurut hukum kekekalan massa, massa zat sebelum, yakni AB, itu sama dengan massa zat CD yang merupakan massa zat setelah reaksi. Nah, semua reaksi kimia, zat-zat hanya berubah susunan atau komposisinya, sedangkan massa atau banyaknya zat akan selalu tetap. Pembahasan kita yang terakhir adalah susunan partikel pada zat. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa wujud zat itu ada 3. Yang pertama adalah zat padat, yang kedua adalah zat cair, dan yang ketiga adalah zat gas. Di mana susunan partikel dari ketiga wujud zat ini sangatlah berbeda. Seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Nah, misalnya seperti pada zat padat, di mana susunan partikel dari zat padat ini lebih rapat, dan juga gaya tarik antar partikelnya itu sangat kuat. Nah, untuk yang cair itu, susunan partikelnya itu lebih renggang, dan jarak antar partikelnya itu
selalu tetap, sehingga volumenya air itu kan akan selalu tetap. Nah, adapun gaya tarik antar partikel dari zat cair itu, dia ini lemah. Kemudian yang ketiga adalah zat gas, di mana partikel-partikel gas ini dapat bergerak lebih bebas dan cepat dibandingkan zat padat maupun cair, sehingga volume dari gas ini dapat dengan mudah berubah sesuai dengan wadah yang ditempati oleh gas tersebut. Nah, adapun gaya tarik antar partikel dalam gas ini sangat lemah, sehingga gas itu dapat mudah ditembus, seperti itu. Baiklah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum saya menutup pembelajaran kita pada hari ini, saya akan memberikan kesimpulan tentang seluruh materi yang telah saya jelaskan pada video pembelajaran ini. Nah, adapun kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini adalah materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang, memiliki volume, dan mempunyai massa. Nah, adapun zat adalah bentuk materi yang mempunyai sifat-sifat tertentu yang khas. Sifat zat dapat berupa sifat ekstensif dan intensif. Sifat ekstensif adalah sifat zat yang bergantung pada jumlah atau ukuran materi. Sedangkan sifat intensif adalah kebalikannya, di mana sifat intensif merupakan sifat zat yang tidak bergantung pada jumlah atau ukuran materi. Sifat intensif dibedakan menjadi dua, yakni sifat fisis dan sifat kimia. Sifat fisis adalah sifat zat yang ada hubungannya dengan perubahan fisis zat dan tidak ada hubungannya dengan pembentukan zat lain. Sedangkan sifat kimia adalah sifat yang menunjukkan kemampuan zat tersebut untuk melakukan reaksi kimia dan membentuk zat lain. Adapun perubahan zat dapat berupa perubahan fisis dan perubahan kimia. Perubahan fisis adalah perubahan materi yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru. Nah, perubahan fisis terjadi karena perubahan bentuk, perubahan wujud, pelarutan, dan pengkristalan. Sedangkan perubahan wujud zat ada 5 macam, yakni membeku, mencair, menyublim, dan deposisi, menguap, serta mengembun. Nah, adapun perubahan kimia adalah perubahan zat yang menghasilkan materi baru. Perubahan kimia ini terjadi karena adanya reaksi kimia seperti proses pembakaran, pembusukan, atau perkaratan. Nah, yang terakhir adalah zat padat, cair, dan gas itu memiliki sifat yang berbeda. Zat padat ini memiliki bentuk dan volume tetap, serta gaya tarik antar molekulnya sangat kuat. Nah, sedangkan zat cair ini memiliki bentuk yang selalu berubah sesuai dengan tempat, volumenya yang tetap, dan gaya tarik antar molekulnya lemah. Sedangkan zat gas memiliki bentuk dan volume yang selalu berubah sesuai dengan tempat, serta gaya tarik-menariknya antar molekul sangat lemah. Nah, seperti itulah kesimpulan kita pada hari ini. Jika ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya melalui forum diskusi yang akan dibuat nantinya. Selain itu, akan ada penugasan juga, silahkan dicek untuk penugasannya, akan diupdate di mana penugasannya nanti. Kemudian yang terakhir, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dan belajar di rumah, stay safe semua. Seperti itulah pelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.